Hai sahabat, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Anda. Hari ini tema kita adalah kemenangan di alam roh menentukan kemenangan di alam fisik. Wow, ini topik yang sangat penting. Rasul Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 bahwa dia diangkat oleh Tuhan ke langit tingkat ketiga atau ke surga tingkat 3. Ini berbicara tentang roh, saudaraku ya. Kita tahu bahwa ada roh manusia, ada roh iblis, dan ada roh Tuhan. Roh manusia adalah roh yang paling lemah, roh jahat, yaitu tidak kelihatan, roh iblis ada di sekitar kita, dan roh kudus atau roh Tuhan itu di surga, itu ada di tempat yang maha tinggi dan ada hadir di mana-mana. Dan roh manusia yang paling lemah, roh iblis lebih kuat dari roh manusia, tapi roh Tuhan, roh yang supranatural itu jauh lebih kuat dari kuasa apapun, termasuk dari kuasa iblis. Nah, kita hari ini belajar, saudaraku ya, dari Efesus pasal 6 ayat 12. Rasul Paulus berkata demikian, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kalau kita fokusnya hanya yang ada dalam dunia yang kelihatan, maka kita bisa lupa bahwa ada musuh kita, yaitu roh-roh jahat yang tidak kelihatan, yang justru dia dikatakan dia penguasa dunia. Nah, kalau kita perhatikan sekeliling kita, saudara, dan mungkin terjadi dalam hidup saudara. Nah, ada banyak orang Kristen yang dia tidak mengerti kenapa dia sering gagal, jatuh bangun dalam dosa, ya, cerai. Kemudian dia merasakan ada satu garis kutukan, ya, orang tuanya mati kecelakaan, adiknya kecelakaan, atau sakit, yang menderita, yang dalam kemiskinan. Begitu banyak hal-hal penderitaan yang mungkin mereka tidak sadar dan mereka pikir itu adalah wajar. Tapi sebenarnya, saudara, itu bisa jadi oleh karena pengaruh roh-roh jahat yang mengendalikan atau yang mencuri berkat-berkat dari kehidupan seorang. Bukankah Yesus berkata bahwa iblis itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa? Semua berkat-berkat kita diambil oleh iblis kalau kita tidak menyadari hal itu. Nah, saudara, mari kita belajar hari ini bahwa iblis adalah penguasa udara. Dia ada di tingkat kedua, dan dia adalah roh yang tidak kelihatan. Nah, kita sekarang belajar bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah melalui doa, dan kita bersekutu dengan roh Allah sehingga roh kita melekat dengan roh Tuhan, sehingga roh kita kuat, dan akhirnya kita bisa mengalahkan pengaruh atau kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan kita atau keluarga kita. Nah, saudaraku, kita akan melihat dalam Alkitab ada beberapa contoh-contoh di mana terjadi peperangan rohani, dan ketika kita atau orang-orang yang dipakai Tuhan itu menang di alam roh, maka kita bisa melihat bahwa akhirnya menghasilkan kemenangan di alam fisik. Nah, karena saudaraku, ya, jangan anggap remeh dengan doa, jangan anggap remeh dengan penyembahan. Karena apa, saudara? Karena kita sedang masuk di alam roh. Ketika kita mengalami kemenangan di alam roh, maka kita akan mendapatkan hasil kemenangan di alam fisik.
contoh yang pertama saya mau bagikan adalah tentang Keluaran pasal 17 di ayat 10 sampai ayat 11. Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai 11 dikatakan demikian. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan oleh Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit dan terjadilah, perhatikan saudara, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Mungkin saudara sudah tahu cerita ini, di mana bangsa Israel sedang bertempur dengan bangsa Amalek yang besar. Nah, Musa berkata, aku akan naik ke atas bukit, akan mengarahkan tongkatku ke atas langit. Saya percaya ini adalah menggambarkan doa kepada Tuhan. Dan dikatakan tadi saudaraku, ketika Musa mengangkat tangannya, maka terjadilah Yosua yang bertempur di depan, di bawah, itu mengalami kemenangan. Bangsa Israel mengalami kemenangan. Tapi ketika Musa menurunkan tangannya karena letih, apa yang terjadi saudaraku? Yaitu bangsa Israel kalah dan bangsa Amalek jadi kuat. Saudara, apa artinya ini? Ini artinya terjadi peperangan di alam roh. Ketika Musa yang mewakili hamba Tuhan berdoa untuk umat Tuhan, yaitu mereka menaikkan tangannya, mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan berdoa, maka dikatakan kuatlah mereka. Itu berarti peperangan sedang terjadi dan di alam roh Musa menang. Maka terjadilah di alam fisik, yaitu bangsa Israel menang. Tapi ketika Musa turunkan tangannya, maka di alam fisik juga bangsa Israel menjadi kalah. Nah saudara, ini artinya apa saudara? Kita diingatkan hari ini pentingnya doa. Saudara jangan lupa berdoa untuk orang-orang yang saudara kasih. Berdoa untuk gereja, berdoa untuk suami, istri, dan orang-orang yang Anda cintai. Kenapa saudara? Karena ketika saudara membawa mereka di dalam doa, maka di alam roh saudara mengalami kemenangan. Tuhan sedang turun tangan, Tuhan sedang campur tangan. Maka di alam fisik, di alam nyata, mereka juga ditolong, diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Contoh yang kedua saya mau bagikan adalah ketika Yakub katakan bergumul dengan Tuhan atau dengan malaikat, ya. Karena apa saudara? Karena dia sedang dibawa ancaman, di mana abangnya Esau itu datang dengan pasukan ingin membunuh Yakub karena Yakub pernah menipu Esau abangnya. Nah pada saat itu Yakub dalam keadaan terjepit, dia tahu bahwa dia dengan istri dan anak-anaknya terancam bahaya. Oleh karena itu dia pada waktu itu bergumul, ini melambangkan doa, bergumulan kepada Tuhan. Nah di dalam Kejadian pasal 32 dikatakan bahwa itu Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan, dan Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Dan itu terjadi pergumulan sampai menjelang fajar menyingsing. Nah akhirnya apa saudaraku? Malaikat berkata, ya karena engkau punya iman, tekad yang begitu kuat, maka hari ini aku mengganti namamu. Dulu namamu Yakub yang artinya penipu, maka hari ini namamu adalah Israel yang artinya pemenang. Nah saudara, itu yang saya katakan tadi ya, kemenangan di alam roh itu awal kemenangan di alam fisik. Nah ketika Yakub sudah mendapatkan blessing, berkat dari Tuhan yang diberikan oleh malaikat, maka dia sudah berani melangkah. Dan saudara, apa yang terjadi ketika dia ketemu dengan Esau abangnya? Luar biasa saudara. Tadi Esau datang dengan kemarahan, benci dan membunuh. Tiba-tiba Tuhan bekerja melunakkan hati Esau. Dan akhirnya mereka berdamai, saling merangkul saudara. Luar biasa. Ini saudaraku ya, kemenangan di alam roh menentukan kemenangan di alam fisik. Nah contoh yang ketiga, itu saya bawa tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Saudara tahu ceritanya, di mana dia membawa 3 murid kesayangannya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tapi saudaraku, Yesus berdoa dan sementara murid-muridnya tidak kuat berdoa, mereka mengantuk. Dan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka tidak masuk dalam peperangan roh, tidak masuk di alam roh. Nah, Yesus dikatakan berdoa, bergumul semalam-malaman sampai peluhnya seperti mengeluarkan darah. Artinya apa saudara? Dia berjuang sampai dikatakan, Bapa kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadamu. Tapi bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu lah yang jadi. Dan Yesus menyerah. Artinya apa saudara? Bapa menang. Yesus juga
menyerah kepada Bapaknya, dan dia mengalami kemenangan. Dia taat sepenuhnya kepada Bapaknya. Dan apa yang terjadi, saudaraku, ketika orang-orang prajurit Romawi datang dan menangkap Yesus, memang secara fisik Yesus disiksa, Yesus berdarah seluruh tubuhnya, dan dia dibawa ke Golgota sampai ke tiang gantungan. Dan akhirnya Yesus menang, saudara. Dia bisa melalui pergumulan yang sangat-sangat berat. Secara alam fisik itu penderitaan yang sangat-sangat berat, Yesus menang. Kenapa, saudaraku? Karena dia sudah menang di alam roh, yaitu di Taman Getsemani. Nah, apa yang terjadi dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Mereka tidak ikut di dalam doa, dan akhirnya mereka kalah, saudaraku. Mereka kalah di alam roh, dan di alam fisik mereka kalah. Mereka akhirnya lari pontang-panting. Bahkan Petrus, dia mengkhianati dan menyangkal Yesus 3 kali. Sangat menyedihkan, saudara. Nah, saudara, saya mau cerita sedikit bahwa di beberapa negara, di beberapa daerah ada namanya praktek-praktek okultisme. Saudara mungkin pernah mendengar. Nah, ada orang yang benci kepada seseorang dan dia ingin melukai atau menyiksa orang itu, maka dia pergi ke dukun dan dia minta tolong kepada dukun. Maka dukun melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan, saudara? Dia ambil boneka, itu adalah lambang orang yang ingin dilukai, dan kemudian dia ambil benda tajam atau jarum, dia tusuk-tusuk itu boneka, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Beberapa puluh kilometer atau beberapa ratus kilometer dari tempat praktek okultisme itu, ada orang di sana yang itu menjerit-jerit kesakitan. Orang itu terluka, orang itu stres, bahkan gila, bahkan sampai meninggal. Kenapa, saudara? Karena ada praktek kegelapan okultisme di mana orang itu sudah dikalahkan, ditaklukkan di alam roh, maka di alam fisik orang itu juga menderita dan dikalahkan. Nah, saudara, jadi hari ini kita belajar tentang satu tema yang sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang Kristen. Mari kita belajar, saudara, yaitu kemenangan di alam roh menghasilkan kemenangan di alam fisik. Jangan anggap remeh doa. Jangan anggap remeh pergumulan doa. Jangan anggap remeh peperangan doa secara rohani. Kita sedang berperang melawan roh-roh jahat di udara. Nah, karena itu saya mengajak buat bapak ibu, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, doakan anakmu. Mungkin saat ini anakmu sedang kuliah, mungkin saat ini anakmu sedang terancam pergaulan bebas, free sex atau narkoba. Tetapi karena ada ayah dan ibu yang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, membela anaknya, maka di alam roh malaikat Tuhan menjaga anaknya. Maka di alam roh, Roh Kudus menjaga dan memberkati anaknya sehingga anaknya terhindar dari segala jerat-jerat iblis. Saya mengajak untuk para istri-istri, doakan suamimu yang sedang bertugas keluar kota, yang sedang pelayanan ke luar negeri. Ya, saudara, ketika Anda berdoa untuk suami Anda berlutut menyerahkan suami Anda di dalam doa, maka di alam roh terjadi peperangan rohani. Mungkin suami Anda sedang didekati oleh macan. Apa itu macan, saudara? Manusia cantik, ya. Saudara nggak punya kekuatan karena jaraknya ribuan kilometer dari tempat suami Anda berada. Dia berada di hotel sendirian. Dia berada di tempat lain jauh daripada keramaian. Tetapi ketika saudara berdoa di alam roh, saudara membela suami saudara, maka Tuhan menjaga dia. Saya berdoa untuk jemaat, doakan gembalamu, doakan pemimpinmu, sebab gembala dan pemimpin juga mereka manusia biasa. Mereka juga bisa stres, mereka memikirkan banyak hal. Karena itu saudara tahu bahwa gembala, pemimpin rohani itu yang paling diincar oleh iblis. Karena itu saudara doakan mereka, bawa dalam doa. Maka ketika bawa dalam doa terjadi peperangan rohani di alam roh, gembala atau pemimpin saudara dibela oleh Tuhan, terjadi kemenangan di alam fisik. Maka gembala dan keluarga juga diberkati oleh Tuhan. Para leader, para gembala, saya mengajak doakan jemaatmu. Mungkin jemaat juga sedang mengalami masalah, mereka sedang stres. Mungkin di musim pandemik mereka mengalami masalah keuangan, masalah kesehatan. Tetapi dengan doa-doa Anda, jemaat juga dijaga, diberkati. Saudara, mari kita belajar hari ini satu pelajaran yang sangat penting. Mari saudaraku, jangan abaikan doa, ya. Ini lututmu pakai untuk berdoa, tanganmu, hatimu, bawa doa-doa untuk orang-orang yang kau kasihi, supaya mereka dilindungi oleh Tuhan. Karena ketika saudara masuk di alam roh, saudara berada di dunia, di alam langit tingkat pertama, kemudian ada
alam roh tingkat kedua, yaitu roh-roh jahat di udara. Dan ada Allah yang maha kuasa, rohnya yang maha kuat. Ketika kita berdoa, maka kita menembus namanya lapisan, yaitu penghulu-penghulu di dunia ini, roh-roh jahat di udara. Maka kuasa Allah turun, hadirat Allah turun, malaikat Allah turun, memberkati orang-orang yang Anda doakan. Nah saudara, sebagai penutup, saya mau bagikan satu ayat, Matius 18 ayat 18. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itu berbicara tentang alam roh, saudara. Ketika kita berperang melawan roh-roh jahat, kita ikat iman dengan perkataan kita, dengan otoritas Tuhan, maka roh-roh jahat akan terikat di alam roh, dan kita mengalami kemenangan di alam roh. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Keep on fire, be inspired. God bless you.